Halo, nama saya Angelia. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Ingin mempresentasikan sebuah pengorganisasian perusahaan bisnis. Nah, sebelum kita memperdalam materi tersebut, saya ingin mempresentasikan apa sih itu struktur organisasi? Apakah itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah bagaimana pekerja dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Contohnya seperti direktur utama yang terbagi menjadi 3, yaitu direktur personalia, direktur untuk memanage para manajer, dan direktur keuangan. Nah, suatu penentuan organisasi terbagi menjadi 2, yaitu misi. Misi adalah sebuah prioritas bagi perusahaan yang menjadi landasan untuk memberi sebuah petunjuk dalam mencapai visi yang telah ditentukan. Yang kedua, strategi organisasi, yaitu sebuah penentuan tujuan dan sasaran dari misi perusahaan tersebut dalam waktu jangka panjang. Lalu, unsur-unsur pembentukan struktur organisasi itu terbagi menjadi 3, yaitu spesialisasi, menentukan siapa yang akan mengerjakan apa. Yang kedua, departementalisasi, yaitu menentukan sebaiknya mengelompokkan orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas tertentu. Terakhir, pencipta hierarki pengambilan keputusan, yaitu memutuskan siapa yang akan diberi tanggung jawab untuk keputusan tertentu dan siapa yang mewakili wewenang atas kelompok tersebut. Distribusikan wewenang sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi sebagian besar wewenangnya pengambilannya keputusan dipegang oleh manajer pada tingkat yang lebih tinggi, sedangkan desentralisasi wewenang pengambilan keputusannya didelegasikan berbagai tingkat manajemen di bawah manajemen puncaknya. Delegasi adalah proses ketika manajer mengalokasikan pekerjaan ke bawahannya. Secara umum, proses delegasi mencakup responsibility, yaitu kewajiban yang melakukan tugas yang diberikan, authority, yaitu kekuasaan membuat keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, terakhir accountability, yaitu kewajiban yang dimiliki karyawan untuk menyelesaikan tugasnya secara baik. Selanjutnya, 3 bentuk wewenang. Wewenang lini, yaitu wewenang di mana atasan melakukan atas bawahannya secara langsung. Wewenang staf, hak yang dipunyai oleh satu satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada personalia ini. Terakhir, wewenang komitmen dan tim, yaitu wewenang yang diberikan kepada komitmen atau tim kerja yang terlibat dalam kegiatan harian perusahaan. Bentuk-bentuk dasar struktur organisasi terbagi menjadi 4, yaitu fungsional, divisional, matriks, dan internasional. Nah, selanjutnya desain abad ke-21, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu organisasi tanpa batas, di mana organisasi meminimali atau menghilangkan batasan-batasan dan struktur tradisional. Kedua, organisasi tim, yaitu organisasi yang hampir sepenuhnya bergantung pada tim bertipe proyek dengan sedikit atau tanpa hierarki fungsional yang mendasar. Yang ketiga, organisasi maya, yaitu organisasi yang memiliki sedikit atau tanpa struktur formal yang biasanya mempunyai beberapa karyawan tetap, staf, dan jumlah terbatas, dan administrasinya itu masih sederhana. Terakhir, organisasi pembelajaran, yaitu organisasi yang bekerja mengintegrasikan pengembangan berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengembangan karyawan secara berkesinambungan. Organisasi informal, yaitu aksi sosial keseharian antar karyawan yang melampaui pekerjaan formal dan relasi pekerjaannya secara efektif untuk mengubah struktur formal pada suatu perusahaan. Sedangkan kelompok informal adalah sekelompok individu yang saling berinteraksi. Ada juga dampak positif dan negatifnya. Jika dampak dari positifnya, jika mereka bekerja sama, mereka dapat saling mendukung organisasi dan perusahaan tersebut. Sedangkan dampak negatifnya, jika sudah bekerja sama, kemungkinan cara mereka itu akan bertolak belakang untuk kepentingan organisasi dan perusahaan tersebut. Ada pula perbedaan kelompok formal dan informal. Dari aspeknya hubungan antar pribadi, kepemimpinan, pengendalian perilaku, serta ketergantungan. Nah, untuk sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Maaf sebesar-besarnya.